Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soalnya di nomor 41. Elektrolisis 1 gram garam tembaga 2 membutuhkan arus 0,1 ampere selama 1, 2, 3 menit untuk mengendapkan seluruh logam tembaga. Rumus kimia garam tembaga tersebut adalah, tentu saja ini materinya terkait dengan elektrolisis ya. Ini ada kata-kata elektrolisisnya. Kemudian rumus yang berkaitan nanti ini, mol elektron itu sama dengan I arus listrik dikali T waktu dalam detik dibagi 96.500. Terus hubungannya sama tembaganya gimana? Ini kan tembaga 2 ya, Cu2 plus tambahan 2 elektron. Nanti dia akan berubah jadi Cu kan gitu. So, yang kita akan cari adalah mol dari Cu2 plus dulu, baru kita cari garam yang cocok. Dengan mol segitu, masanya 1 gram. Yang mana tuh? Nah, kita mulai dulu saja dari menghitung mol elektronnya. Hitung mol elektronnya. I itu adalah 0,1 ampere. T-nya 1, 2, 3 menit, jadinya 1, 2, 3 kali 60 karena harus detik ya. Bagi 96.500. Kita serahkan kepada kalkulator. 0,1 dikali 1, 2, 3 kali 60 dibagi 96.500. 7,65 10 pangkat min 3 mol. Berarti dari reaksi ini kita bisa dapat bahwa molnya Cu2 plus itu adalah setengahnya dari mol elektron. Dapat dari mana tuh? Perbandingan koefisien. Jadinya molnya Cu2 plus ini nanti adalah setengah dari 7,65 kali 10 pangkat min 3. Mol Cu2 plusnya berarti adalah yang ini ya tadi ya, mol elektronnya tinggal dibagi 2. 3,82 kali 10 pangkat min 3. 3,82 10 pangkat min 3 mol. Nah, sekarang untuk mendapatkan garamnya, nah ini mol Cu2 plus ini adalah sama aja mol garamnya. Ini sama saja dengan mol garamnya. Kenapa? Karena di opsi jawaban Cu-nya cuma 1 kan. Nah, gitu. Tinggal kita hitung aja. Yang kita hitung berarti adalah MR ya. Jadi nanti setelah kita hitung MR-nya kita cocokkan dengan yang di opsi jawaban. Oke, kita hubungan mol dengan massa kan seperti ini. Jadi ini bisa kita ubah jadi MR sama dengan massa dibagi mol. Massanya itu adalah 1 gram, molnya adalah 3,82 kali 10 pangkat min 3. Kita masukkan kalkulator. Ini adalah tadi molnya, berarti ini 1 dibagi mol. 261,5. 261,5 gram per mol. Oke, selanjutnya tinggal kita periksa masing-masing ya. CuCl2, Cu itu 63,5 tambah Cl itu masing-masing 35,5 kali 2 berarti 71. Kalau dijumlahkan sekitar ya 130-an lah ya. Berarti bukan. Terus kalau yang B, ini kita hapus dulu ya. Kalau yang B ini berarti Cu 63,5 tambah C-nya ada 4 ya. Ini 2 dikali 2, 4. Berarti 4 kali 12, 48. Tambah H-nya ada 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. O-nya ini 2 kali 2, 4. Jadinya 4 kali 16, 64. Nah ini berapa nih? 48 tambah 6 dulu. Itu adalah 54. 54 ini sekitar 127. So, 127 tambah
54. Berapa nih? 1, 8, 1. Bukan ya? Bukan ini ternyata. Next untuk yang C. CU 63,5 tambah NO3. N itu 14. O itu 16. Berarti O dikali 3, 3 kali 16, 48. 48 tambah 14 itu adalah 62 ya. 62 kali 2 berarti 124. Jadi kalau kita jumlahkan jadinya 187. Ini bukan juga. CuBr2 63,5 ditambah BR itu 80 ya. Berarti ini ada 2 BR, 80 kali 2 160. Nah, 160 tambah 63,5 itu berarti sekitar 223,5 ya. Bukan juga. Berarti harusnya jawabannya yang E nih. Nggak ada yang cocok soalnya. Ini CU 63,5 ditambah CL kali 2 berarti 71 tambah O kali 4 kali 2. O-nya 16 kali 4 dulu. 64, 64 kali 2, 128. Ini ya. Ya kita jumlahkan 71 tambah 128 itu adalah 199. 199 tambah 3,5 ya. Tambah ini 5. Ini 9 tambah 3, 2. 1, 10 tambah 6, 16. Ini 2, 262. Nah, yang paling mendekati berarti adalah ini ya, CU ClO4 2 kali. 262,2 sama 261,5. Ya, yang E ya, jawaban paling tepat. Oke, soal nomor 41 beres. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Masih dengan topik yang sama ya, elektrolisis. Sel elektrolisis terdiri dari dua elektroda tembaga yang dicelupkan dalam larutan tembaga 2 sulfat. Jika arus 0,35 ampere dialirkan melalui sel tersebut selama 1300 detik, manakah di antara berikut yang benar? Ini semuanya masa anoda ya. Anodanya kan Cu. Nah, ini elektrolisis ini ada entah itu elektrolisis atau sel volta ya. Itu selalu kayak gini. Katoda itu reaksinya reduksi. Anoda reaksinya oksidasi. Nah, kalau kita tulis reaksi yang berkaitan dengan tembaga 2 plus, katoda itu nanti jadinya Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Kalau anoda, Cu berubah jadi Cu2 plus tambah 2 elektron. So, kalau dari perspektif ini, elektroda itu kan Cu-nya. Kalau dari katoda, Cu akan bertambah. Berarti ini massa elektroda bertambah untuk yang katoda. Kalau anoda, massa elektrodanya dengan sering berjalannya waktu Cu berubah jadi Cu2 plus kan. Berarti massa elektroda Cu ini semakin berkurang. Nah, di opsi jawaban ini cuma membahas anoda. Berarti anoda itu pasti berkurang dalam konteks Cu ya. Berarti berkurang antara C dan D. Nah, untuk tahunya gimana? Kita hitung mol elektronnya. Terus dibandingkan dengan mol Cu. Pakai perbandingan koefisien ya. Kita langsung eksekusi aja, kita hitung. Mol elektronnya berarti arus listrik ada di soal 0,35. Waktu dalam detik ada 1300 dibagi 96.500. Ini berarti mol elektronnya adalah, kita pakai kalkulator, 0,35 dikali 1300 dibagi 96.500.
4,71 kali 10⁻³ mol gini ya. Nah, kalau pakai perbandingan koefisien, elektron ini kan koefisiennya 2, Cu koefisiennya 1, berarti molnya Cu itu adalah setengah kali molnya elektron. Tinggal kita masukin aja. Berarti molnya Cu adalah setengah dari ini kan. Jadi ini dikali 0,5. 2,36 kali 10⁻³. Terakhir, ya tinggal kita menghitung massa Cu. Massa Cu yang berkurang dari anoda berapa tuh? Nah, kan massa itu kan mol dikali Mr atau dalam hal ini Ar ya. Karena cuma Cu saja, jadinya 2,36 10⁻³ kali 63,5. Berarti massa Cu yang berkurang di anoda itu sebesar molnya Cu dikali Ar-nya Cu. 0,1497 gram. Yang paling mendekatnya adalah 0,15 ya, yang C. Oke, sekian dulu pembahasan soal pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.